Berabad-abad yang lalu, Napoleon Bonaparte pernah mengingatkan semua orang, biarkan China tertidur karena saat ia bangun, ia akan mengguncang dunia. Dan kini, Tiongkok benar-benar telah terjaga dari tidurnya menjadi negara dengan perekonomian terbesar kedua dunia. Beberapa laporan bahkan menunjukkan bahwa Tiongkok kemungkinan besar akan melampaui Amerika Serikat untuk menjadi ekonomi terbesar pada tahun 2030-an. Pertanyaannya, apakah hal itu akan terjadi atau tidak? Pertanyaan tersebut adalah sesuatu yang akan kita lihat di masa depan. Namun ada seseorang yang sejak puluhan tahun lalu melihat kebangkitan Tiongkok. Dia adalah Lee Kuan Yew, pendiri Singapura modern. Beliau adalah salah satu dari sedikit pemimpin dunia yang memiliki hubungan kuat dengan setiap generasi pemimpin Tiongkok. Dan di episode hari ini, kita akan coba mengungkapkan bagaimana prediksi Lee Kuan Yew tentang Tiongkok dan juga tentang pemikiran terbaiknya. Sejak tahun 1980, Lee Kuan Yew telah berbicara tentang masa depan Tiongkok. Saat itu, Lee Kuan Yew seolah-olah dapat melihat kebangkitan Tiongkok di masa yang akan datang. The Chinese tried the communist model with their own modifications and it's failed. And they have admitted that it's failed. And they are trying to pick up the same competitive spirit between workers, between different enterprises, which they notice in Hong Kong. Dan benar saja, pasca Tiongkok memulai reformasi ekonominya dan mengubah Shenzhen menjadi zona ekonomi khusus, 40 tahun kemudian, Shenzhen telah menjadi simbol reformasi dan keterbukaan Tiongkok. Kota ini dulunya hanyalah merupakan desa nelayan kecil. Kota ini bahkan hanya dihuni oleh 330.000 orang. Namun sekarang telah menjadi pusat industri dan keuangan yang sangat besar. Hal tersebut dimulai setelah Deng Xiaoping pergi mengunjungi Singapura dan melihat bagaimana kapitalisme dapat meningkatkan perekonomian. Beliau terinspirasi dan memutuskan untuk menguji gagasan tersebut dan mengubah Shenzhen menjadi zona ekonomi khusus untuk menarik investasi asing. Dalam 2 dekade berikutnya, setelah reformasi pasar oleh Deng Xiaoping, PDB kawasan tersebut tumbuh lebih dari 2 kali lipat, termasuk melonjaknya urbanisasi. Hal ini didorong oleh proyek-proyek infrastruktur skala besar. Saat ini, kawasan lain di Tiongkok seperti Guangdong misalnya, kota yang juga dikenal sebagai Greater Bay Area, saat ini kota ini memiliki PDB yang sebanding dengan Korea Selatan. So they have opened a new town on the border with Hong Kong called Samchun. And they are inducing Hong Kong entrepreneurs to go and create employment. And Dr. Lee Siu Cho and Mr. Jayaratnam talk as if these things have never happened. They haven't learned. Deng Xiaoping is a great man. He fought a great revolution. He saw the product of that revolution turned sour. He was fortunate to live long enough, and he had the courage to say, no, we change course. Let's learn. Let's stop trying to do everything by ourselves. So they started importing and buying Boeing 707s. So they bought Tridents instead of trying to manufacture their own aircraft. Eventually they will, but it will take 2, maybe 3 generations. That's how we succeeded, because we have open minds, common sense. Lee Kuan Yew tidak hanya memprediksi tentang kebangkitan Shenzhen sebagai kota besar, tetapi juga memprediksi bahwa Tiongkok akan mampu mencapai kesuksesan dalam teknologi, seperti memproduksi pesawatnya sendiri dalam 2 hingga 3 generasi, sebuah prediksi yang sekarang telah menjadi kenyataan.
Tiongkok memiliki impian besar untuk menantang dominasi industri digantara seperti Airbus dan Boeing di pasar pesawat global, dan ambisi ini perlahan-lahan telah menjadi kenyataan di hanggar di Shanghai. Commercial Aircraft Corporation of China atau COMAC telah meluncurkan pesawat C919, pesaing paling potensial untuk pesawat buatan barat. Membuat pesawat bukanlah pekerjaan yang mudah, hanya beberapa negara di dunia yang mampu melakukannya, karena industri ini memiliki hambatan yang sangat tinggi untuk bisa memasukinya. Industri ini membutuhkan banyak waktu, keahlian teknis, dan sumber daya. Namun founding father Singapura ini, Lee Kuan Yew, mampu meramalkan bahwa Tiongkok akan mencapai tonggak sejarah ini. Bahkan saat ini, Tiongkok telah berhasil membangun stasiun ruang angkasa sendiri, yaitu Tiangong. Sebagai satu-satunya negara di dunia yang berhasil membangun stasiun ruang angkasanya secara mandiri, Tiangong adalah simbol kebanggaan orang-orang Tiongkok. Proyek stasiun ruang angkasa Tiangong adalah bagian dari rencana Presiden Xi Jinping yang lebih luas untuk mengubah Tiongkok dari pembuat sepatu kets, pakaian, dan mainan menjadi negara terdepan dalam bidang dirgantara, bahkan melampaui Amerika Serikat yang masih bergantung pada negara lain untuk stasiun ruang angkasa bersama ISS. Kesuksesan menerbangkan pesawat ruang angkasa dan membangun stasiun ruang angkasanya di orbit menjadi sangat penting bagi Tiongkok yang melihat dirgantara sebagai sektor utama untuk memodernisasi perekonomian Tiongkok. Setelah mengundurkan diri sebagai Perdana Menteri Singapura pada tahun 1990, Lee Kuan Yew sering berbagi wawasannya tentang Tiongkok dengan media-media internasional dan di berbagai forum. Bahkan, mantan wakil Presiden Amerika Serikat Al Gore mengatakan bahwa siapapun yang mencari perspektif tentang Tiongkok harus bertanya kepada Lee Kuan Yew. Dia percaya bahwa Lee yang memiliki hubungan kuat dengan para pemimpin Beijing memainkan peran penting dalam memahami Tiongkok. Lantas, apa yang membuat pandangan Lee Kuan Yew tentang Tiongkok begitu istimewa? Pada tahun 2013, Lee Kuan Yew menerbitkan sebuah buku berjudul One Man's View of the World, di mana dia berbagi pemikirannya tentang isu-isu global dengan fokus besar pada Tiongkok. One of the questions in our minds here has been that about the future of China and its relationship to Southeast Asia. Some people are saying that China is now so divided politically that there is no great danger for Southeast Asia in the future. Speaking as a Chinese who understands China, can you make an estimate or a guess as to the future of China? Do you think in the near future it will become again a unified country, a strongly unified country that might represent some kind of a danger to Southeast Asia? First of all, I can't speak as a Chinese because I am a Singaporean. I am of Chinese ethnic stock, and I think this is crucial. I mean, if you ask me to speak as a Chinese, as an ethnic Chinese, yeah, well, you know, the Chinese People's Republic in Peking will be, I think, quite rightfully indignant, and so will the other aspirant in Taipei. But speaking as a Singaporean, with some of the built-in memory programming of the Chinese people, I would say that if you believe that the Chinese people will just splinter up into so many warlord communist committees, each governing a province or even part of a province, then you will make one of the gravest mistakes about Asia. I think I've traveled around the world often, and you know, people don't know that I come from Singapore, and they treat me as a Chinese or as a Chinaman in the old days, as they used to call them. And they used to say, Chiang Kai-shek, you know, in the middle 40s, and nowadays, of course, Mao Zedong. I'd say that they are determined as a people to unify and build a modern, powerful, wealthy Chinese nation. And I say good luck to them. And I think the moment they get prosperous, good luck to me, because I'll be much safer. I don't believe, however, you know, the simple theory that they're just going to send their armies across and eat up Southeast Asia. It's too simple. Lee memahami bahwa Tiongkok itu unik, seperti yang ia tuliskan di dalam bukunya. Selama 5.000 tahun, orang Tiongkok percaya bahwa negara itu aman hanya jika pusatnya kuat. Pusat yang lemah berarti kebingungan dan kekacauan. Setiap orang Tiongkok memahami bahwa itu adalah prinsip utama mereka.
sebagian orang di Barat ingin melihat Tiongkok menjadi negara demokrasi dalam tradisi Barat. Hal itu tidak akan pernah terjadi. Tiongkok adalah negara yang luas dengan populasi 1,3 miliar orang, dengan budaya berbeda dan sejarah yang berbeda. Tiongkok akan melakukannya dengan caranya sendiri. Jadi bagaimana menurut Anda? Silahkan berikan komentarnya di kolom komentar kami. Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya.